Ramadan. Ramadan itu bahasa Arab dari akar kata Ramadan, yarmudu, Ramadan, Ramadan, ro, mim, dot. Jadi kalau kita melihat dalam kajian etimologi akar kata bahwa Ramadan itu terbentuk dari 3 fonem, 3 huruf, ada ro di situ, ada mim dan ada dot. Itu kalau kita melihat apa yang dijelaskan oleh Ibnu Faris dalam Maqayis Lughah, Ramadan itu maknanya adalah syadidul har, panas yang bersangatan, amat panas. Ini secara bahasa. Kita akan lihat kenapa kemudian Ramadan itu digunakan sebagai sebuah istilah untuk menyebut bulan puasa. Sesuatu yang sifatnya panas membakar, itulah yang disebut dengan Ramadan, yarmuk. Ada 2 pengertian yang harus kita lihat dari pengertian kata Ramadan ini. Yang pertama dalam pengertian fisik, jasmaniah, dan nanti dalam pengertian non fisik, rohaniah. Kita lihat pengertian yang pertama dari Ramadan, yang akar katanya mengandung makna syiddatul har, sesuatu yang panas. Orang berpuasa dalam pengertian yang lazim adalah orang yang menahan untuk tidak makan dan minum sepanjang hari. Kalau orang berpuasa dengan cara menahan makan, menahan minum sepanjang hari sejak pagi sampai dengan terbenamnya matahari, maka dalam pandangan dan kacamata ilmu kesehatan atau mungkin ilmu kedokteran, itu merupakan proses pembakaran, proses metabolisme tubuh. Orang berpuasa dengan kita menahan makan dan minum seharian, itu badan kita terasa hangat, bahkan panas, Pak, selama 11 bulan, sejak Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 11 bulan itu adalah bulan di mana kita boleh dikatakan bebas makan minum. Kulu washrabu wa la tusrifu, makan minum. Bulan bebas untuk makan minum selama 11 bulan. Tapi apa yang terjadi ketika orang itu makan minum tidak pernah berhenti selama 11 bulan lamanya? Yang terjadi adalah akan ada banyak penumpukan sisa-sisa zat makanan, bahkan zat minuman. 11 bulan orang makan minum tidak berhenti, itu artinya dia telah melakukan penumpukan sisa makanan, sisa minuman, dan tumpukan-tumpukan yang ada dalam tubuh itu berpotensi besar untuk menjadi sumber penyakit. Akibat dari banyaknya penumpukan dan merupakan sampah, kalau boleh kita bilang itu sampah tubuh yang kita makan, yang kita konsumsi, yang berpotensi menyebabkan kita bisa sakit. Maka sampah-sampah itu harus kita bersihkan. Kelebihan zat makanan yang menimbun, yang menjadi sampah, itu tentunya harus kita buang, kita bersihkan. Maka dengan cara berpuasa itu sama artinya kita membersihkan sampah tubuh
tubuh akibat kelebihan zat makanan minuman selama 11 bulan yang kita lewati. Maka bulan yang ke-12, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita bersih-bersih diri secara fisik jasmaniah. Maka Ramadan yang artinya adalah syiddatul har, panas membakar itu, secara fisik biologis memang berfungsi dalam arti membakar apa yang menjadi sampah dalam tubuh kita akibat kelebihan zat makanan minuman yang menumpuk selama 11 bulan lamanya. Disitulah kita kemudian tersadarkan kenapa Rasulullah itu bersabda dari sebuah riwayat Abu Hurairah, juga ada riwayat Ali bin Abi Thalib, dan kita lumrah dengan hadis ketika Rasulullah mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Berpuasalah kamu agar kamu sehat, karena saat kita berpuasa itu adalah momen di mana kita melakukan pembakaran terhadap sampah yang menimbun dalam tubuh. Jadi sangat amat masuk akal kalau kemudian Rasulullah bersabda sumu tasihhu, berpuasa itu adalah sehat. Apa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan, penuh dengan keimanan, ketundukan kita kepada Allah, wahtisaban, dan kita lakukan dengan penuh kehati-hatian, penuh dengan evaluasi diri yang tidak mudah terjebak ke dalam kesalahan. Kita jaga betul puasa kita, tidak hanya menjaga mulut dari makan dan minum, kemudian kemaluan, bahkan menjaga hati jangan sampai orang lain tersakiti. Maka Rasulullah SAW mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosanya, dosa-dosa yang lalu diampuni. Karena Ramadan adalah momen di mana dia membakar, membasmi dosa-dosa kita yang telah lalu. Orang itu ibarat mandi, sehari itu kan 5 kali, sehari semalam mandi. Setiap mandi, kalau kita gosok badan kita, masih tersisa kotoran di badan. Pagi mandi, siang mandi, gosok lagi, ada masih kotoran di badan. Tengah hari mandi 3 kali, sudah gosok lagi badan, ada pulang daki kotoran di badan. Mandi lagi sore 4 kali, sudah gosok lagi badan, ada masih kotoran di badan. Mandi lagi malam 5 kali, sudah gosok, ada masih kotoran di badan. 5 kali mandi, ternyata masih ada menyisakan kotoran di badan. Hidup ini bagaikan itu. Kita sudah sembahyang 5 kali sehari semalam, kurang apa? Bagi sebagaimana kita mandi 5 kali sehari semalam, kurang apa? Tapi yang namanya dosa, kesalahan kita, kehilafan kita, tidak kita sengaja, itu kadang-kadang masuk ke dalam hati. Itulah ibarat kaca cermin yang awalnya bening, bersih, tapi ada banyak debu, ada banyak kotoran yang kemudian membuat kaca yang bening itu tiba-tiba menjadi kotor. Kalau kaca kotor mudah kita bersihkan dengan kain, dilap, bening kembali. Tapi dosa yang mengotori jiwa kita, kita lap dengan apa? Kita bersihkan dengan apa? Dengan puasa, dengan berbagai ibadah-ibadah penyerta lainnya. Makanya Rasulullah SAW kembali menegaskan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan penuh dengan kehati-hatian, kita jaga betul, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ini fungsi daripada Ramadan yang panas membakar, ternyata dia bisa membasmi dosa dan kesalahan kita.